Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Cilacap dan rombongan, yang kami hormati Camat Binangun beserta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau yang mewakili, Kepala Desa Sekecamatan Binangun, tamu undangan dan undangan lain melalui kegiatan Zoom meeting di Desa Sekecamatan Binangun yang kami hormati pula. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah hidayah dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat dipertemukan di pendopo Kecamatan Binangun ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah acara musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Binangun tahun 2021 pada hari ini Kamis tanggal 28 Januari dimulai. Diperdengarkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bersama dipimpin oleh Bapak Darwin SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasifu amalin bagi ijali wa syakir karim alim syurrah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Bapak Insinyur Gunawan dan Bapak Masori, yang kami hormati Ketua Tim Monitoring Musrenbang tingkat Kabupaten Cilacap, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang kami hormati, rekan-rekan Forkompinjam, Pak Kapolsek, Pak Danramil atau mewakili yang kami hormati, teman-teman Kepala Desa Sekecamatan Binangun yang kami hormati, Ketua BPD yang kami hormati, hadirin hadirat sekalian, peserta Musrenbang Kecamatan, baik yang hadir secara langsung di pendopo Kecamatan Binangun maupun yang berada di tempat masing-masing melalui video conference yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kesempatan hari ini kita bisa bertemu bersama bersilaturahim dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan guna penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022. Pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di pendopo Kecamatan Binangun dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada kesempatan hari ini. Sedikit kami melaporkan situasi Bapak Ibu di pandemi COVID-19 ini. Berbagai upaya sudah kita lakukan, keterlibatan Forkompinjam, Kepala Desa, Satgas Kecamatan, Desa, RT, RW sudah dilaksanakan. Namun demikian masih ada saudara-saudara kita yang terkena dan sekarang ada yang melaksanakan, kebanyakan melaksanakan isolasi mandiri dan beberapa dirawat. Kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Musrenbang
dilaksanakan dengan jumlah yang kita minimalisir dengan tidak menutup kesempatan bagi yang kemarin disepakati delegasi dari tingkat desa dihadirkan di desanya masing-masing melalui video conference. Kami juga melaporkan Bapak Ibu dan Ketua Tim Monitoring dari Kabupaten bahwa sebelum ini telah dilaksanakan pramusren yang dihadiri oleh Kepala Desa, kemudian juga UPT Dinas Instansi yang ada di Distrik Kroya. Kita berdiskusi, ada beberapa perubahan, ada beberapa yang kemudian kita sepakati, ya, sudah sepakat pada pramusren saat itu yang pada akhirnya Bapak Ibu sebelum 3 hari sebelum musren ini kami sudah melaksanakan input melalui SIPD. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kami sekaligus menyampaikan paparan bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, petunjuk bahwa hasil musrenbang ini ada beberapa lampiran, ya. Untuk usulan prioritas itu ada lampiran yang kedua, kemudian lampiran ketiga adalah berita acara yang belum disepakati, kemudian yang ketiga adalah rekap, usulan rekap dari daftar rekap kegiatan usulan musrenbang keseluruhan di tingkat kecamatan Binaun. Jadi ada lampiran 2, lampiran 3 dan rekap. Pada kesempatan ini mohon izin kepada semua saja kami menyampaikan kembali beberapa usulan prioritas di setiap desa yang mohon izin kami bacakan sekaligus. Yang pertama, usulan kegiatan dari Desa Jati, Kecamatan Binaun, yaitu pelebaran Jalan Jati Jepara. Betul ya Pak Kades? Ya. Kemudian Desa Jepara Wetan mengusulkan pembangunan drainase Jalan Binaun Jepara. Kemudian Desa Kemoji, pembangunan drainase ruas Jalan Binaun Kemoji. Berikutnya Desa Pasuruan, peningkatan Jalan Merdeka, ruas Jalan Binaun Pesawahan. Kemudian Desa Jepara Kulon, pelebaran Jalan Jati Jepara. Ini berarti nyambung dengan Jati, sepakat. Karena memang lalu lintasnya sudah semakin ramai dengan jalan yang sempit sehingga mengusulkan untuk pelebaran. Kemudian Desa Widara Payung Wetan, pembangunan drainase Jalan Binaun Widara Payung Wetan. Desa Pesawahan, talud dan drainase Jalan Pesawahan Condong. Kemudian Desa Alanamba, peningkatan Jalan Binaun Pesawahan. Berikutnya Desa Karangnangka, ini non fisik, pelatihan jaringan komputer untuk remaja. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah di samping pelatihannya juga sarprasnya. Kemudian Desa Pagubugan Kulon, penerangan Jalan Pesawahan Pagubugan. Desa Sidaurit, pembangunan talud Jalan Alanamba Sidaurit. Kemudian Desa Pagubugan,
peningkatan jalan penghubungan pantai lanjutan. Kemudian Desa Widara Payung Kulon, pembangunan talud ruas jalan Jepara Wetan Widara Payung. Desa Bangkal mengusulkan perbaikan rehab pustu Desa Bangkal. Dinas Pembangunan, Dinas Kesehatan. Kemudian Desa Sigayu, ini juga pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan produk unggulan Desa Gula Semut, Dinas Perdagangan. Kemudian Desa Kepudang, pembangunan talud jalan Sriwijaya. Dan yang terakhir 17, Desa Binangun mengusulkan pembangunan drainase jalan Binangun Kemoji. Bapak Ibu yang kami hormati, itu usulan yang telah dikomunikasikan dan disepakati dalam Pramusren yang ini menjadi usulan prioritas. Kemudian usulan yang lampiran 3 tentunya adalah 2 usulan per desa, tapi ini belum prioritas. Ini menjadi bagian dari dokumen yang tidak terpisahkan dari hasil musren kali ini. Dan rekap kegiatan usulan musren bank KPG Kecamatan Binangun tahun 2000 tahun anggaran 2022 ini juga yang tidak masuk di dalam usulan desa, karena kami juga tidak bisa memasukkan usulan sendiri untuk tingkat kecamatan, maka kami masukkan ke dinas instansi, begitu. Kami komunikasikan dinas instansi seperti pengadaan tanah untuk Kecamatan Binangun, Disperkinta, kemudian peningkatan jalan ruas Binangun Widara Payung Wetan, kami titipkan di MPR. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sedikit menyampaikan bahwa potensi besar yang ada di Binangun, manakala kami diperbolehkan menyampaikan 2 potensi besar di Kecamatan Binangun ini sebenarnya adalah pengamatan kami 2 hal, yaitu pertanian dan pariwisata. Maka harapan kami jalur-jalur pariwisata, jalur-jalur yang ada menuju tempat pariwisata itu menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tadi beberapa desa mengajukan satgas pada jalan-jalan utama yang memang arahnya adalah di samping untuk fasilitas umum, tetapi juga pengembangan pariwisata. Yang berikutnya adalah pertanian. Kita punya lebih dari 2.500 hektar tanahnya sama dengan MP3 dengan dukungan irigasi teknis yang patut kita lestarikan dan menjadi hal yang kebanggaan di Kecamatan Binangun ini. Pariwisata bagaimanapun Widara Payung adalah ikon yang dari dulu, ikon wisata di Binangun, bahkan di Kabupaten Cilacap. Tentunya kita akan memanfaatkan ikon wisata Widara Payung ini menjadi penyemangat dalam rangka pengembangan perekonomian di wilayah Kecamatan Binangun, pengembangan UMKM, kemudian pengembangan wisata-wisata desa yang harapannya akan menumbuhkan perekonomian di sektor desa-desa khususnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, selanjutnya mohon petunjuk arahan dari DPR maupun dari tim kabupaten dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Binangun. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang terhormat Bapak Insinyur Gunawan dari fraksi Adem Amanat Demokrat, yang kami hormati Bapak Camat serta stafnya, yang saya hormati tim monitor Musrembang Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Binangun yang kami hormati juga, hadirin yang dirot yang berbahagia. Pertama dan paling utama, kita sebagai manusia Pancasila yang beriman, senantiasa kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini walaupun dalam keadaan COVID-19 atau PPKM tahap kedua, kita masih bisa silaturahim. Mudah-mudahan pergumulan kita ada manfaatnya bagi masyarakat luas umumnya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini Musrembang Kecamatan Binangun adalah salah satu tahap untuk menjadi RKPD Kabupaten. Setelah kita mengadakan musdus, musyawarah dusun, musyawarah desa, pramusim kecamatan, maka tibalah nanti kita mengadakan musren. Hari ini usulan-usulan prioritas dan usulan-usulan dari Bapak Ibu semuanya, dari khususnya Bapak Kepala Desa Kecamatan Binangun, mudah-mudahan semua usulan Bapak Ibu bisa direalisasikan. Yang terpenting adalah pesan kami khususnya kepada Bapak Kepala Desa, karena panjenengan semuanya di Dapil 5 ini mempunyai wakil jenengan yang di DPRD, yang mempunyai pokir juga, pokok pikiran atau aspirasi-aspirasi yang sudah ada jatahnya dari sana. Maka kami minta kepada Bapak Kepala Desa, sebelum untuk yang langkahnya selanjutnya, sebelum ada musdus, ada musdes, senantiasa komunikasi dengan wakil panjenengan. Karena panjenengan itu mempunyai wakil banyak di DPRD. Saya M. Nasrori yang pertama dari Gendasari, yang kedua Bapak Insinyur Gunawan dari Cilacap, yang kebetulan dapat wahyu dari Allah, wong Cilacap nyalon nang Binangun nang proyek udah diberangkat istimewa sekali nih. Itu jadi panjenengan bisa telepon Pak Gunawan, Pak Gunawan aja nganggur di kena nganggur, orang memikirkan aspirasinya panjenengan. Yang kedua ada Pak Masun, yang ketiga ada Mbak Intan Indah Sofiani dari PKB, terus Riani dari PKB dan Asri, terus yang selanjutnya Pak Minto dari Kepala dari Nasdem, dan yang selanjutnya Bapak Samino dari PDIP di Penggalang juga. Jadi mohon kepada Bapak Kepala Desa senantiasa komunikasi kepada mereka-mereka wakil-wakil panjenengan, biar panjenengan itu aspirasinya dari aspirasi panjenengan, aspirasi masyarakat bisa terserap dan terrealisasikan. Karena kelebihan dari Dewan yang salah itu mempunyai pokir yang bisa dibantuan khususkan kepada desa, yaitu bantuan keuangan khusus yang per desanya maksimal 500 juta. Jadi mungkin hanya itu pesan saya kepada Bapak Kepala Desa semuanya untuk komunikatif dan sering komunikasi dengan wakil-wakil panjenengan yang jenengan kepenak, umpamanya dari Pak Kasno kepenak kalau Pak Masun, yang mengenai Pak Masun, apa sering mengenai Pak Masun, cukup bisa membantu warung gawat durian. Jadi kan barangnya nunggu rusak gawat durian kan ribu, ribu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk tahun-tahun yang ke depan, monggo Kepala Desa untuk komunikasi dengan wakil-wakil panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Cilacap diwakili oleh Ketua Tim Musrembang Kabupaten Cilacap.
Yang kami hormati Bapak Imam Jauhari STMSI, dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak-Bapak Ketua Anggota Dewan Pak Ijen Gunawan dan Pak Imasori, Pak Camat dan Pak Pincam, Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, dan hadirin yang kami hormati semuanya. Alhamdulillah di siang menjelang pagi menjelang siang ini, Kamis tanggal 28 jam Februari, kita sebagai kesehatan kenikmatan bisa hadir baik secara langsung maupun tidak langsung, daring dan luring di acara musrenbang tingkat kecamatan di Kecamatan Pinang ini. Kami sebenarnya mengaturkan permohonan maaf Bapak Pak Camat karena Bapak sudah tidak bisa sekali lagi, dan juga sampai kami saya selaku KPPW untuk hadir di acara musrenbang ini. Yang memang sebelumnya itu kita jadwalkan musrenbang kecamatan itu kita jadwalkan tanggal sekitar 20 Januari. Tapi karena kondisi dan situasi di Kabupaten Cilacap yang terkonfirmasi semakin meningkat, sehingga jadwalnya menjadi hari ini. Saya mengajukan permintaan pada semuanya saja. Namun dalam tadi disampaikan oleh Pak Camat dan Pak Ansori terkait dengan PPKM ini, kita harus punya semangat yang tinggi untuk menjaga protokol kesehatan. Kemarin saya juga sampaikan kepada Pak Camat, ya Pak Camat, kita harus prokes, makanya kita sampaikan ada via daring dan luring. Terkait dengan prokes tersebut, kita memang harus aktif untuk mensosialisasikannya. Saat ini Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan musrenbang RKPD tingkat kecamatan ini menjadi forum yang sangat strategis sekali, karena kita bisa diberikan masukan dari desa, dari awal dari dusun, dari desa, sehingga masukan itu nanti menjadi bisa terintegrasi dengan program perencanaan pembangunan di tingkat berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, RKPD tahun 2020 yang kita susun dan kita bahas ini itu merupakan tahap terakhir dari RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017 sampai 2022 sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2018. Oleh karenanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, sambutan langsung itu kalau kami telah nanti ada beberapa memang sudah fokus pada arahan kebijakan pembangunan Cilacap, yaitu di tahun 2022 peningkatan kualitas infrastruktur wilayah guna mencapai universal akses dan menjadi sanitasi umum air minum dengan 6 prioritas. Kita ada 6 prioritas untuk menuntaskan universal akses tersebut. Yang pertama, peningkatan kualitas infrastruktur untuk mempercepat konektivitas dan pembangunan pelayanan dasar dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Tadi di PPR sudah banyak ya Bapak-Bapak semuanya terkait dengan peningkatan jalan dan drainasenya. Pengembangan nomor 2, pengembangan ekonomi perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Ketiga, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Tadi juga sudah disampaikan Pak Camat, ada beberapa kegiatan yang masuk di situ. Yang keempat, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penanganan penyandang masalah kesehatan sosial (PMKS) dan sumber daya keluarga. Yang kelima, peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat baik dari gangguan sosial dan kebencanaan. Yang keenam, pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah. Itu 6 prioritas yang ada di arahan KPD 2002. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan APBD, mempertimbangkan kemampuan keuangan APBD dan tercermin dalam APBD nanti, memang tidak semuanya bisa, semua permasalahan tercover di APBD. Maka penetapan usulan program kegiatan RKPD tahun 2022 harus benar-benar memperhatikan skala prioritas. Kami sampaikan lagi,
harus benar-benar memperhatikan skala prioritas serta disinkronkan dan disinergikan dengan kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Cilacap yang berbasis potensi lokal, RT/RW, rencana tata ruang wilayah dari kita, dan indikator kesehatan pembangunan di tiap-tiap wilayah, sehingga program strategis yang kita canangkan nanti bisa tepat sasaran, bisa tepat mandat dan tepat waktu. Harapan kami kegiatan-kegiatan yang sudah nanti disusun itu dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, sehingga visi Kabupaten Cilacap semakin sejahtera secara merata dengan kegiatan bangun desa bisa tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah ada 1, 2, 3 catatan. Yang pertama, Musrembang Kecamatan ini merupakan proses perintah kedua yang sebelumnya kemarin di desa sudah ya, terus pramusra juga sudah. Harapannya dengan tahap kedua ini nanti usul-usul itu nanti kita bahas kembali di tingkat-tingkat selanjutnya. Yang kedua, usulan yang dibahas sama Musrembang Kecamatan harus benar-benar merupakan prioritas kegiatan. Saya yakin sudah menjadi prioritas kegiatan Bapak Ibu semuanya yang di desa untuk ditangani dan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cilacap, terus nanti bisa menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang berdampak luas dan punya daya ungkit bagi peningkatan pembangunan nasional. Jadi kita memperhatikan sektor karena sekarang juga masih dalam suasana pandemi, daya ungkitnya memang harus kita perhatikan sekali. Yang ketiga, desa maupun kecamatan dalam mengajukan usulan harus konsisten dengan prioritas program dan kegiatan, baik melalui forum Musrembang maupun forum perencanaan pembangunan lainnya. Demikian dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepadanya. Memang tadi sudah disampaikan di Pak Camat sekitar 17 ya. Dan 17 kegiatan totalnya ada sekitar 7, sekian totalnya seperti itu. Nah, tahun 2021 ini kalau tidak salah di Kecamatan Binangun teralokasikan kegiatan sampai sekitar 17 anggaran dari yang lama. Jadi kita lihat sekali terhadap masyarakatnya sehingga bisa mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap, Sumbo Esok, MSI, Kapti Tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab dipandu oleh Bapak Camat Binangun. Baik, terima kasih untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu sekalian. Untuk kesepakatan saya pikir yang tadi disampaikan sudah kesepakatan ini Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Namun demikian mumpung di sini ada narasumber, ya, narasumber bukan untuk model yang sudah disepakati, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin akan menjadi pengunek-unek dari kepala desa, bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Dua dulu mungkin dari saat kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota DPRD yang kami hormati, SKPD, kemudian tidak hormati, saudara yang hormati, dan hadirin semua yang hormati. Langsung saja, saya dari Desa Pomoji, Kecamatan Binangun, sedikit ada ingin mengusulkan Bapak sekalian terkait untuk ruas jalan Pomoji ke Nusa Wakal. Karena ruas jalan Pomoji Nusa Wakal kalau bisa saya harapkan untuk dimasukkan ke jalan kabupaten Bapak sekalian. Karena sekarang jalan desa melintasi 4 desa
Yang pertama desa Moji, terus desa karena menurut pendapatan kami itu jalannya yang untuk keluar jalan kemudian ke Nusa itu yang itu lurus sekali dibandingkan dengan jalan yang arah putar Nusa. Terus yang jalan kabupaten yang Pesawahan ke Purwodadi itu karena dari Bangkal Binangun ke Kemudian sudah jalan kabupaten itu kan bisa dilanjutkan ke Nusa sekalian. Karena untuk pelebaran cukup mudah karena jalannya tidak membutuhkan pemulukan yang tinggi kalau dibandingkan dengan jalan kabupaten yang lain yang untuk luas jalan antara Bumbu Kecamatan Binangun dengan Nusa Penyu. Dan itu cukup bagus sekali, apalagi di situ hampir mayoritas untuk lokasi pertanian sangat luas sekali. Ini harapannya seperti itu dari kami sudah bermusyawarah dengan Pak Desa sudah sepakat untuk dimasukkan ke jalan kabupaten. Karena kalau di pelebaran itu anggarannya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan dua jalan yang arah Putar Nusa dengan yang Pesawahan Purwodadi Kecamatan Sawangu itu lebih bagusan Moji, jalannya lurus, luas, pelebaran lebih gampang. Itu saja Pak yang kami sampaikan. Lebih jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung Sedayu. Langsung saja kepada apa yang kami sampaikan. Mohon izin pada pimpinan rapat dan semuanya yang hadir di acara ini. Yang pertama saya atas nama Kepala Desa Sedayu itu ingin curhat kepada semuanya terkait dengan apa yang ada di desa kami. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi. Ini bukan cuma kaitannya bahwa ingin akan di apa sih, tapi bukan. Tetapi ini memang real dari kita, yaitu dari warga masyarakat Desa Sedayu, bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 dan ini juga sudah beruntun setiap tahun bahwa Desa Sedayu lunas pajak bumi dan bangunannya. Tepuk tangan dong. Itu, insya Allah DKP datang, duitnya sudah ada. Ini yang pertama. Yang kedua, berhubung di sini ada penentu kebijakan atau pembuatan regulasi terkait dengan dengan usulan dari Bapak Moji untuk mengusulkan Desa Sedayu tidak punya desa atau jalan kabupaten. Ya. Jadi untuk saya usulkan jalan wisata sebab negara Indonesia terbesar kedua adalah sektor wisata untuk pemasukannya. Walaupun ini di musim pandemi ini lagi down. Ya. Tapi saya mohon untuk jalan kabupaten, jalan wisata di Desa Sedayu yang menuju ke Pantai Indah Desa Sedayu dimasukkan jalan kabupaten. Sebab kami selalu tertolak kaitan mengajukan bahwa di Sedayu tidak punya jalan kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, saya adanya desa kami di pesisir di Kabupaten Cilacap, Namerban terkait dengan bencana apapun di Kabupaten Cilacap. Betul Pak? Yang kami usulkan kaitan dengan itu, bahwa kami mohon kepada Dewan juga nanti kerjasama antar desa, yaitu desa di wilayah selatan perlu jalan tembus. Kaitannya untuk evakuasi bila mana ada suatu hal yang tidak kita inginkan. Sebab desa-desa yang lain sudah punya desa atau jalan tembus. Apakah ada potensi untuk jalan tembus Desa Sedayu? Ada. Di mana? Di Jalan Jambu. Yang mana? Di Pembetan dan Sedayu sudah layak untuk dilalui.
tapi untuk Jeparawetan dan Binangun masih galangan. Yang tadinya truk mungkin bisa masuk ke situ. Itu mumpung ada dewan, mumpung ada dari semuanya yang ada di sini. Saya mohon asihatilah kami. Bila nanti ada tsunami saya lainnya bingung. Itu dia. Saya bingung kaitannya bahwa nanti saya inginkan jalan tembus jalan jambu sampai ke Binangun. Nanti ketinggalan saya lainnya dengan yang lain gitu. Masalah nggak ada punya jalan tembus. Tuh. Terus yang ketiga, kaitannya saya terima kasih kepada Benda, saya yang tadi sudah menyampaikan. Tetapi kami mengusulkan bila mana ada suatu kegiatan fisik yang sudah biasanya didanai oleh kabupaten, tetapi ini sekarang terkendala kaitannya yang bisa didanai oleh kabupaten adalah yang di tepi jalan kabupaten atau jalan kabupaten. Nah, kami otomatis punya drainase pembuang balak sepanjang 2 km. Itu selalu didanai oleh kabupaten. Tapi tahun ini saya terbantahkan dengan hal itu. Ini kan aturannya kan yang membuat manusia. Itu juga penyangga pembuang itu dari Widal Payung Wetan juga masuk ke situ, Widal Payung Kulon juga masuk ke situ. Nah, saya mohon dengan hormat dan sangat untuk itu juga jangan cuma terpaku kepada yang masuk ke kabupaten adalah jalan yang ada di kabupaten dan jalan kabupaten. Dan yang keempat terkait dengan jalan provinsi yang ada di Desa Sidayu itu ada pembuangnya kaitannya dengan kalau zaman dulu sulingan lah ya, itu masih sulingan itu bukan plat beton. Itu kaitannya bisa kaitannya menggenang airnya karena tidak lancar airnya lewat ke sini. Itu sudah sangat-sangat apa ya, itu zaman Belanda mungkin yang buatnya, sampai sekarang belum ditangani lagi. Nah, itu kami membuat program supaya Desa Sidayu bebas banjir, tapi kendalanya di situ. Itu ada 2 kaitannya dengan pembangunan yang harus dinaiki jalan provinsi. Itu aja. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidayu, Sidayu, Sidayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades Sidayu, Pak Kades Kemoji. Karena hari ini Bapak Ibu, Pak anggota DPRD, hari ini juga ada pendistribusian DHKP dan SPPT dan langsung lunas beliau. Mudah-mudahan sebentar lagi disusul desa yang lain. Ada beberapa pertanyaan dari Kemoji terkait dengan jalan desa. Dari Sidayu juga sama, jalan desa yang mohon untuk dapat ditingkatkan statusnya terkait dengan jalan kabupaten. Setahu kami bahwa itu ada apa ya? Ada evaluasi setiap berapa tahun mungkin begitu Pak Imam. Nanti monggo dari Pak Beda bisa menjawab lebih dahulu. Pak Camat dan Bapak Ibu semuanya, di sini kami dari Beda ada pembahasan ya. Saya persilahkan nanti dari PUPR Mas Daryadi ya, di kalau PPD wilayah Proya terkait dengan peningkatan jalan desa menjadi jalan kabupaten di Desa Kemujing. Sementara luasnya itu luas Kemujing sampai Musawaka, melibatkan 4 desa, gitu ya. Monggo Mas Daryadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anggota Dewan, Pak Gunawan dan Pak Asori, kemudian ada Bapak Camat, kemudian ada tim monitoring dari Bapeda,
kemudian Pak Kades dan teman-teman dari SKPD. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan Bismillahirrahmanirrahim atas segala nikmat sehat sempat, sehingga kita masih diberikan waktu untuk bisa menghadiri acara Musrenbang tahun 2021 di Kecamatan Binangun ini. Ya, tentunya kita perlu memberikan apresiasi bahwa dalam kondisi tentunya ke depan kita akan menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan bencana, ya bukan bencana ya, ini harus kita bersahabat, ini namanya mitigasi kita untuk bersahabat dengan bencana. Kemudian terkait tadi dari Pak Kades Pemujin, terus Kades Serdayu apa ya, sampai duduk aja nanti kelihatan ini. Terkait melakukan ke kabupaten, di dalam usulan itu tentunya yang umur pengguna jalan harus ditampilkan panjangnya berapa, lebarnya itu. Adapun langkah-langkah teknis tentunya akan ditindaklanjuti oleh kami, dan hal tersebut tentunya perlu didukung oleh warga tentunya, karena ini terkait dengan aset tentunya. Kanan kirinya asetnya bagaimana jika mungkin nanti ke depannya kan tetap KPR lagi bagian dari jalan tersebut akan menjadi meningkat, tentunya lebar minimal kan kurang lebih di jalan kemarin 8 meter. Itu masalah tahapan untuk menjadikan jalan kabupaten jadi jalan desa tentunya. Kemudian kedua, masalah pelebaran. Jadi kita ini selama ini di tahun 2021 dibuat jalan dengan Mojing agak mudah untuk pelebaran, besar sekali tadi masukan dari Pak Kades ada 500 juta untuk pelebaran tersebut, sehingga sudah direalisasi. Kemudian dari Serdayu tadi sudah masalah usulan jalan pantai Indah Serdayu, jalan tembus yang itu nanti dibahas dengan kami. Kami siap lah, tentunya sebagai dinas teknis kita melayani pelayanan teknis, terutama terkait dengan jalan. Dari mulai perencanaan ataupun mulai pelaksanaan dan mungkin evaluasi panjangnya terkait dengan program yang akan dilaksanakan di desa Serdayu. Kemudian masalah-masalah penumpang dengan spesial ya Pak ya, spesial mungkin nanti ya sedikit cerita mungkin inilah ya. Kami di Dinas PUPR ini memang membantu tugas yang sangat berat. Ada 118 kelas di wilayah kami, terdiri dari 6 kecamatan, ada dari Usahawan, Binangun, ada Samang, ada Kuliang, Maus, dan Utara. Di wilayah Usahawan ini kami menangani ada 18 kelas dalam kabupaten. Sehingga perlu kami informasikan dalam kegiatan rutin kami masalah pemeliharaan jalan, tentunya kami mohon kerjasamanya Bapak sekalian ya. Yang memang secara aturan kerusakan jalan yang bicara jalan di kabupaten harus menggunakan anggaran APBD itu karena sudah ada peraturan bupati. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Pak Kades Mojing tadi lah ya, itu bagus banget. Nang apa anggaran APBD bu jalan kabupaten kok jalan desa rusak kalau publik. Nah, ini PR kita. Ini yang harus kita solusikan bersama. Dengan keterbatasan dana yang ada di APBD tentunya tidak mungkin. Ya contoh lah ya, di tahun 2021 ini total ruas jalan di Nusa Tenggara ada 18. Binangun ada 18 ruas. Dan saat ini di PUPR nanti 2021 hanya 5 kegiatan. 5 kegiatan hanya 2,2 M lah kurang lebih. Paling berapa persennya? Sekitar ya 5-10% nggak ada dari total panjang. Kalau bicara total luas mungkin sekitar
5 kegiatan dibagi 18 ya ada sekitar 25% lah ya. Nah, melihat dari ini PR kita. Secara aturan APBD kabupaten untuk menangani jalan kabupaten ini terkendala di Kemudian. Nah, ini selama ini kita melihat bahwasanya ada yang namanya relawan, ini sih ngomong-ngomong kosong lah ya, ada relawan COVID, ada relawan iklim, ada. Kenapa relawan nambah jalan nggak ada gitu loh? Ini PR kita gitu loh. Mari jadikan ini solusi kita bareng-bareng gitu loh, sehingga masyarakat di desa tidak hanya mengandalkan APBN ataupun APBD yang kurang, tapi mari kita gugah masyarakat kita dengan ya bersama-sama lah ya membentuk suatu relawan yang khusus menambal jalan bolong gitu loh. Nah, itu sedikit masukan kami ke bapak-bapak dewan. Mudah-mudahan ya kalau kita lihat di tiang-tiang kan WC mampet hubungi gitu loh, jalan bolong hubungi kan, kalau bisa kayak gitu loh ya. Mungkin itu sedikit yang kami masukan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, berarti kita itu kaitannya jalan tembus. Kalau desa kami Cidayi dan Indramayu Wetan sudah jadi jalan tembus yang maksudnya ada layak. Yang belum di itu kan Sekar Wetan dan Binangun. Dan waktu kecil saya itu jalan itu besar. Yang pernah kita juga paham. Sehingga kaitannya pemerintahan bantuan desa itu menolong kami ini kemanusiaan, maksudnya tujuannya kemanusiaan ya, bukan sekedar kaitan kancah atau gunung bukan, tapi kemanusiaan. Ya, siap ya. Itu memang diperlukan, tapi yang penting asal usul tanah tersebut harus diinventarisir dengan begitu. Jadi pihak desa seandainya itu memang sudah free kepemilikannya tidak. Dari jalan desa kepada jalan kabupaten itu kita masih melakukan SK Bupati terkait jalan kabupaten tahun 2012. Nah, nanti akan kita revisi di tahun 2022 apabila ini desa yang melakukan penyelenggaraan dan sampai kami kalau PT mengajukan proposal pembukaan dari desa dan kecamatan detail luas jalan ini, fotonya, terus lebarnya berapa, panjangnya berapa. Pada bupati tentu saja PUPR tidak. Nah, nanti akan dicek oleh teman-teman PUPR secara teknis memungkinkan dan dengan spek teknisnya untuk dijadikan jadi jalan kabupaten. Itu ya, kira-kira ya yang terkait jalan kabupaten, karena memang ada beberapa yang kuat juga sama karena mengajukan peningkatan sama proposal. Nanti cek lapangan bagaimana DPR secara teknis mungkin atau tidak, karena nanti sistem itu sekarang saya sampaikan sekali lagi, sistem jalan kabupaten itu nanti terintegrasi dengan sistem jalan provinsi, dengan jalan nasional, PSI, PCCD, sehingga dalam rangka itulah nanti bukan data yang detail. Itu terkait dengan jalan kabupaten. Terkait dengan PBB, terima kasih sekali Pak Kades yang Mas PBB yang usulan Sedaya. Yang pertama jalan Pantai Indah Desa Sedaya ya Pak. Jalan wisata itu ya? Itu jalan wisata. Itu kalau dari sana namanya Angkatan Darat ya? Angkatan Darat. Lokasi wisatanya kan di Pantai. Lokasi wisata Pantai. Nanti justru ini kan ada bapak-bapak dari Dewan, dari Pak Gunawan, dari Pak Ansori dan teman-teman semuanya. Jalan kabupaten, anggaran APBD kabupaten dalam hal ini tidak bisa mendanai PUPR, maksud kami. PUPR tidak bisa bekerja di jalan desa. Maka ya, tapi kembali lagi ada beberapa slot yang bisa memungkinkan itu. Contohnya mungkin melalui beliau jadi dewan, pansus dan segala macam. Makanya Bapak harus baik-baik dengan beliau di sini. Kalau Mas dari jalan kabupaten nanti selesai. Kalau PUPR dari karena dia menjalani hanya kewenangan kabupaten saja. Itu ya. Itu. Terus terkait dengan
itu sudah kira-kira ya, termasuk evakuasi lah ya. Kalau evakuasi disampaikan Mas dari tadi kan awalnya jalannya lebar, tapi makin sempit. Itu dulu sih sama jenengan, Kades Sidayu sama Kades yang itu si Dayu sudah dengan itu kayu. Sudah. Yang belum. Nah, yang itu kan desa Ceplang Wetan dan Bingung. Oh iya, sudah. Nanti cukup dengan situ. Tapi di apabila terkait dengan jalan desa dan jalan wisata dan segala macam tidak bisa melalui anggaran jalan kabupaten DPR karena kemarin jalan kabupaten dia mengerjakan kabupaten saja. Kalau nanti bisa berkolaborasi maupun dengan bapak-bapak yang ada di sini. Terus yang ke selanjutnya salah pembuang barak ya, salah pembuang barak itu Mas Firman dari PSDA. Anggarannya tahun ini, halo Mas Firman, cek nanti saluran membuang baraknya, saya mau ngambil banjir apa Pak? Lurah? Nah nanti dicek biasanya kan dapat ya. Atau seperti yang mau silakan Mas Firman. Tahun ini dapat Pak. Tahun kemarin dapat. Tahun kemarin dapat Pak. Ya untuk penggalian aja itu. Halo? Ya, itu penggalian aja. Oh iya, ya sudah nanti coba koordinasi dengan PSDA. Kalau ini masuk di SK saluran membuang ya, nanti bisa dimasukkan di Renja atau di tampilan 3 tidak tahu sudah ada atau belum. Nanti ada ya? Oh iya sudah. Jadi selesai. Itu ya. Baik, terima kasih. Jadi penegasannya di sini adalah ketika itu masih kewenangan kabupaten masih bisa masuk dalam arti PU. Tapi kalau masih menjadi jalan desa, maka ada juga kesempatan yaitu melalui okir, begitu. Nanti kan bantuannya khusus, gitu ya. Seperti itu dari anggota dewan. Kemudian karena evaluasi jalan kabupaten kalau tidak salah 5 tahunan ya. 5 tahunan ada kesempatan di 2022 ada evaluasi tentang jalan kabupaten dan usulan tadi, usulan Kemojib dengan beberapa desa dan usulan Sidayu dengan beberapa desa terkait dengan peningkatan jalan dari desa ke jalan kabupaten segera saja. Karena revisi ini 5 tahunan gitu. Kalau mumpung tahun 2022 tahun depan sudah ada revisi SK bupatinya, kalau ini terlambat ya mengenai waktu lagi sesuai. Nah ini kesempatan masukan yang baik saya pikir dari Kemoji komunikasi dengan bisa segera ya bisa Sidayu pun demikian kita usulkan pada ke Pak Bupati melalui PUPR ya selanjutnya nanti akan disurvei karena tadi betul dari disampaikan harus dicek luasnya ini 8 meter atau 7 meter apa enggak, terus kemudian melewati tidak hanya mungkin jalan desa tapi melewati kalau pelebarannya melewati tanah warga bagaimana kan begitu. Ini yang harus betul-betul di-clearkan nantinya begitu, di-clearkan nanti. Baik, 2 pertanyaan sudah terjawab. 1 lagi pertanyaan terakhir Pak Kades sudah bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap peserta musrek dan tingkat kecamatan Bingung yang saya hormati dari tim pendengar sekaligus SKSPD dari tingkat Kabupaten Cilacap. Lebih lagi wakil kita yang ikut masuk musrek hari ini itu dari anggota dewan. Dalam kesempatan ini kami sangat berbahagia sekali karena kami bertemu dengan stakeholder dari tingkat kabupaten, kemudian dengan wakil kita yang berada di Kapil 5. Mudah-mudahan ini betul-betul musrenbang hari ini mencairkan semua permasalahan yang ada di benak hati Bapak Ibu Kepala Desa di tingkat Kecamatan Binangun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini kami ingin menyampaikan sedikit keluhan atau usulan yang bisa begitu terkait dengan wakil kita dari anggota dewan
Yang kali ini tadi yang hadir di sini Pak Gunawan. Yang jelas kehadiran wakil kita dari tingkat kabupaten, anggota dewan kabupaten, kami kepala desa Widara Banyuwetan sangat senang, bumbung luar biasa. Karena wakilnya turun ke bawah. Karena dulu pada waktu mau jadi wakil, dia juga mohon dan mohon. Nah, mumpung sekarang turun ke bawah, kami untuk tidak mohon, tapi dikasih. Nah, kemudian jaluk sikit dari awet. Ini bisa orang-orang mikir. Sehingga terkait dengan pokir, ini di sini kami mengharapkan bapak-bapak sekalian, pokok pikiran dewan untuk bisa sampai ke masing-masing desa. Faktor pemerataan ada, ngelingnya juga terbatas. Ada kepala desa yang pintar ngeling, ada yang pintar metak. Bagi yang pandai ngeling ini saya tidak apa-apa, tapi bagi teman-teman yang keterbatasan kemampuan ini tidak ada apa-apa. Padahal setiap desa anggota dewan jatahnya 500 juta. Bahkan ada desa yang tidak menerima ini. Sehingga dalam kesempatan ini kami mohon kepada beliau Bapak Gunawan, dulu juga pernah ke tempat saya begitu, ada apa-apa, kertas, kartu nama dan sebagainya. Kami sudah membantu. Sehingga sekarang kami mohon urusan jalur Pak Lurah dinai 500 Widara Banyuwetan dene 100 ya gelem, 200 gelem kabian alhamdulillah. Itu begitu. Tapi minimal masing-masing desa ada. Ada musim ngumpul-ngumpul sing biasa begitu. Malah kopong begitu. Ini mohon koreksinya. Maka dari itu anggota dewan kadang-kadang menggantung ke bawah. Masalahnya turun manusia di jalur sih. Ya, wong urip kudu enak. Timbal balik kemudian jalur siki garawat. Itu terkait dengan pokir. Sehingga harapan kami pokir untuk bisa diratakan ke masing-masing desa. Alasan kami karena kemampuan masing-masing kepala desa tidak sama begitu. Yang kedua tentang PSBB Pak, kami mohon untuk dibantu, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan. Sudah dipapangkan ditutup PSBB sampai dari tanggal berapa sampai tanggal 25. Ditunda lagi sampai tanggal 8. Di sana ada tulisan ajakan pengajian pertemuan warga ditunda. Jadi yang kami tanyakan ini pertemuan warga atau bukan ini? Pejabat. Sehingga terkait dengan kemajuan teknologi, kalau memang itu akan diimplikasikan ke bawah, hal yang semacam ini kepala desa tidak harus lalu sini, di balai desa semua. Di sini stakeholdernya yang menyampaikan sisa sudah menyiapkan, sehingga satu contoh yang bisa untuk disampaikan kepada warga masyarakat. Yakin seyakin-yakinnya Pak Dewan, lurah bingungnya ngerti jalur izin nyomarang barang gawe. Ulih salah orang ulih wis kadung tuku bilang-bilang. Jawabannya Ibu Pak. Ini yang jadi masalah. Ini satu contoh yang kurang baik menurut saya. Termasuk yang Widara Banyuwetan menurut saya Pak, rujukannya susah banget. Karena Widara Banyuwetan itu masuk ke sana bebas. Sehingga masyarakat kalau ditegur, Pak, urusan barang gawe orang ulit, ini semengidul ulit Pak. Ya dulu kan ngomong apa aja. Itu. Nah, itu satu contoh yang tidak bisa tidak mestinya harus tidak dilaksanakan. Ini bapak-bapak kader yang nambang mending paling urusannya kalau hajatan, kalau pengajian, rujukan yang sangat menonjol tidak ada gitu. Tapi kalau Widara Banyuwetan Cidawe, bahkan Cidayu, wah, kalau bebas di sana ada karaoke syariah ya.
kami sulit untuk menegur pada masyarakat itu. Kemudian tentang usulan sudah kami sampaikan, juga masuk dalam lembaran, tapi juga kami mohon mungkin agak sama dengan apa yang disampaikan dari KPSC tadi. Sekarang dunia sudah mulai keluar, banyak bencana, ada banjir, ada longsor, ada gunung meletus, mungkin tsunami. Mungkin sini dari tsunami-nya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, terkait dengan jalan evakuasi, apa yang diusulkan itu bisa direalisasi, Pak. Tidak kami sampaikan sudah ada di situ di data. Jadi pengajuran jalan atau aspal dan sebagainya yang kaitannya dengan evakuasi, jalan evakuasi itu bisa direalisasikan. Itu. Dan tadi sudah sampaikan di depan, apa-apa bingung Jawa. Contoh dari Balikpapan, Pak. Kalau jalan Kepuh ke selatan ke utara sampai Alangan, jalannya bagus, tidak hanya jalur ini aja yang untuk Pak, tapi banyak. Sehingga manakala terjadi hal yang tidak diinginkan, masyarakat dari sebelah selatan akan mudah untuk melarikan diri. Itu bentuk usulan yang terkait dengan masalah-masalah yang rawan